sobat-sobat SAJ, welcome to Cheese Cinema Inspirasi. Hari ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Pursuit of Happiness. Dan ini dari kisah nyata loh geng. So, sobat-sobat SAJ gak usah tegang, relax aja. Boleh disiapin popcornnya, boleh disiapin minumannya. Selamat menyaksikan. Di film ini mengisahkan tentang seorang ayah bernama Chris Gardner yang berjuang mencari uang untuk anaknya bernama Christopher. Setiap pagi, Chris selalu mengantar Christopher ke tempat daycare. Setelah itu, dia akan berkeliling ke rumah sakit untuk berjualan mesin-mesin yang dipakai di sana. Ya, dari bentuknya aja bisa dibawa-bawa nih mesin. Jadi bisa dibilang dia ini adalah salesman. Karena ekonomi yang sulit, bininya nih selalu ngoceh-ngoceh gitu ke lakinya tentang tagihan-tagihan yang menumpuk. Secara si Chris ini belum jualan sama sekali nih, ditolak mulu sama rumah-rumah sakit. Nah, waktu dia lagi keliling-keliling, dia tertariklah sama sebuah perusahaan yang bernama Dean Witter Reynolds yang mempekerjakan stockbroker. Pulang-pulang dia kasih tahu hal ini ke bininya, mau coba kerja jadi stockbroker. Tapi respon istrinya malah aneh nih, kayak cemeh gitu ke lakinya dan gak mendukung sama sekali. Dan ngungkit-ngungkit lagi soal tagihan yang numpuk. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke perusahaan itu dan melamar sebagai trainee. Dan waktu lagi ketemu sama HRD-nya, si Chris malah ketimpa sial. Mesin yang dia titipin sebelum masuk ke ruang HRD dibawa kabur cuy sama orang yang dia titipin. Keesokan harinya dia bersikeras nih pengen ketemu sama Jay Twistle. Dia ini adalah ketua departemen resources. Awalnya dia gak dipandang gitulah sama nih orang, sampai pada akhirnya dia berhasil setaksi sama Jay dan impress dia dengan memainkan Rubiknya dia. Lagi-lagi hari itu dia ketimpa musibah dan bininya pergi dari rumah membawa Christopher. Mungkin udah saking keselnya kali ya sama lakinya, dan Chris bersikeras ingin Christopher ikut sama dia. Nah, dia berhasil tuh dipanggil interview dan pas hari itu dia harus ke kantor polisi gengs buat bayar denda parkir. Padahal dia itu juga lagi disuruh ngecat unit rumah dia. Mepet banget lah waktunya dan alhasil dia harus pergi interview dengan pakaian lusuh, badan penuh cat. Mungkin karena Chris nih jago ngomong kali ya, secara dia mantan sales dan akhirnya dia berhasil melewati tahap interview dan diterima jadi trainee. Dia ngikutin tuh semua training program di perusahaan, terus baca-baca buku lah buat nambah ilmu. Secara dia ini mulai dari nol. Tugas dia awalnya tuh cari klien lah buat investasi, buat diputer duitnya. Kalau yang ngerti tentang broker pasti tahu lah ya. Terus ada satu calon klien yang dia bener-bener persisten banget buat dapetin dia. Tapi ya cobaan gak berhenti-berhenti men. Si Chris kan belum dapet tuh gaji dari perusahaan dan masih trainee. Akhirnya dia tuh diusir dari tempat tinggal dia sekarang dan ngungsi tinggal di toilet stasiun kereta. Terus harus rebutan tinggal di tempat pengungsian gitu deh. Sedih banget dan salut juga sama anaknya yang percaya banget sama bapaknya. Dan tibalah hari ujian buat kelulusan para trainee. Dia bener-bener lah mempersiapkan semuanya dengan baik. Usaha dan kerja keras itu gak membohongi hasil ya. Dan dia pun diterima sebagai karyawan di perusahaan ini. Senang banget lah si Chris Gardner ini sampai berlinang air mata. Film ini ngajarin aku untuk selalu gak nyerah sama apapun yang kita lakukan. Berjuang dan berjuang meskipun kondisi memaksa kita untuk menyerah. Tapi jadilah persisten. Aku sangat rekomen sobat-sobat SAJ untuk nonton film ini karena film ini diambil dari kisah nyata dan banyak banget pesan-pesan dari Chris Gardner yang bisa kita ambil sebagai motivasi dalam hidup kita. Dan banyak juga pengajaran-pengajaran dari sang ayah untuk anaknya agar dia bisa menghadapi kehidupan ini.